Pemirsa, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Tri Wisaksana menegaskan rapat paripurna yang dilakukan Ketua DPRD DKI Jakarta melanggar tata tertib DPRD. 5 fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih Jakarta menolak paripurna tersebut karena dinilai cacat secara prosedural. Setidaknya ada 2 hal yang telah dilanggar oleh Ketua DPRD dalam konteks penyelenggaraan rapat paripurna pada pagi tadi. Itulah yang menyebabkan kita dari pimpinan DPRD lainnya, para wakil ketua DPRD dan 5 fraksi di DPRD ini menyampaikan ketidaksetujuan atas rapat paripurna yang diselenggarakan pada pagi hari tadi. Ya, saya kembali melanjutkan perbincangan Bang Ansi. Cacat prosedural, itu kemudian isu yang diangkat selanjutnya oleh anggota DPRD, khususnya mereka yang tidak menyetujui paripurna istimewa. Ya, ini yang dibicarakan oleh wakil dari Ketua DPRD ya, dari Partai Keadilan Sejahtera. Ini kan sebenarnya merujuk pada mekanisme internal di Dewan Perwakilan Rakyat DKI Jakarta begitu. Tetapi harus diingat bahwa itu tidak bisa ya menjadi rujukan untuk katakanlah menggagalkan apa yang menjadi bahasa undang-undang begitu. Nah, saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa penolakan yang dilakukan oleh teman-teman dari Koalisi Merah Putih terhadap Ahok dengan menggunakan Perpu nomor sekian ya dan ayat sekian itu sebenarnya tidak bisa diperuntukkan bagi Ahok. Jadi undang-undang itu tidak bisa berlaku surut. Undang-undang Perpu itu hanya bisa diberlakukan bagi pemilu kada singkatnya ini yang akan dilakukan baru tahun 2015 mendatang begitu. Jadi tidak bisa berlaku surut. Jadi ini tidak berdampak sama sekali kemudian sebenarnya dengan keputusan yang sudah itu yang saya katakan bahwa ini yang terjadi ini adalah kegaduhan, noise aja. Sementara yang kita harapkan ada suara-suara yang terdengar merdu dalam pengertian DPR itu lebih aspiratif, lebih amanah, itu tidak tampak begitu. Nah, tampaknya apa yang terjadi di DPRD DKI Jakarta ini merupakan semacam ada korelasi ataupun kaitan yang cukup erat dengan apa yang terjadi di parlemen di tingkat nasional. Kalau Anda katakan aspiratif, bagaimana kalau kemudian anggota DPR ini mengatakan ini adalah aspirasi dari masyarakat juga yang merasa tidak nyaman dengan keberadaan Ahok saat ini? Ya, sekarang kita apa ukurannya, apa parameternya begitu? Ya, yang pasti bahwa sebuah kebijakan ataupun tindakan pejabat ataupun birokrat itu tentu melahirkan sikap pro dan kontra. Tetapi alat ukurnya tetap adalah taat pada undang-undang dan konstitusi. Itulah mengapa Basuki Cahayapurnama selalu mengatakan bahwa Republik ini akan benar kalau seandainya warga negaranya itu selalu taat pada konstitusi, bukan semata taat pada konstituen begitu. Jadi tidak karena teriakan-teriakan 1-2 kelompok atau sejumlah konstituen, kemudian undang-undang ataupun juga konstitusi itu bisa dilangkahi atau dikorbankan begitu. Nah, bicara negara demokrasi, saya kira demokrasi itu memuliakan yang namanya rule of law. Aturan main itu tidak bisa ditawar-tawar. Yang kedua, kalau kita bicara soal demokrasi, apalagi demokrasi Pancasila kita, itu bicara soal apa? Soal humanisme, bicara soal egalitarianisme, bicara soal persamaan, anti diskriminasi. Artinya apa? Artinya siapapun, latar belakang apapun dia, dari suku manapun, dari agama manapun, kelompok apapun, ketika sejauh dia qualified, punya rekam jejak yang baik, sah-sah saja untuk kita dukung. Tidak masalah begitu ya? Baik, Bang Joni, tanggapan Anda sendiri dengan pernyataan dari Wakil Ketua DPRD tadi? Ya, itu seperti saya katakan tadi. Kawan-kawan 11 tadi, saya sependapat dengan apa dikatakan Bung Ansi tadi. Memang lebih banyak mencari-cari ya. Alasan begitu ya? Mereka misalnya katakanlah ketika membaca Perpu nomor 1 tahun 2014 itu mereka baca sepotong-sepotong, tidak secara komprehensif. 173, 174 di pasal itu sebenarnya lebih kepada nanti jika pilkada yang akan dilakukan tahun 2015 dilaksanakan, ya kan? Nah, nanti kan di situ gubernurnya kan hanya gubernur yang dipilih secara langsung. Ketika gubernur terpilih, maka dia menunjuk wakil gubernur. Nah, kalau itu memang nanti tidak bisa berlaku langsung otomatis. Tapi di aturan peralihan, pasal 203 ayat 1, jika gubernur, ya wakil gubernur, ya bupati, wakil bupati, wali kota, kemarin terpilih secara paket berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004. Maka secara otomatis iya, karena dipilih secara paket, jika gubernur berhenti, maka wakilnya
baik wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota otomatis dia yang akan menggantikan. Baik, Bang Joni, lantas dengan kondisi saat ini bagaimana peta di DPRD saat ini untuk mendukung pemerintahan Pak Ahok ke depannya? Saya percaya begini, paling tidak bagi anggota DPRD sedikit rendah hati lah ya, bahwa kita nggak boleh terputus dari masyarakat. Jangan ketika kita dijadikan jadi wakil rakyat, seolah-olah kita udah bisa mewakili mereka tanpa kita juga bertanya kepada mereka, tanpa kita merekam apa pandangan masyarakat. Kalau itu kita lakukan, saya yakin dan percaya semakin lama partai politik, proses degradasinya itu, penurunan kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi. Tapi anggapan yang kemudian muncul saat ini ada perpecahan lagi di DPRD DKI Jakarta seperti yang terjadi di Senayan sana begitu. Bagaimana kemudian untuk bisa membuatnya jadi lebih baik atau menyatukan kembali itu, Bang Joni? Adakah upaya? Saya bisa melihatnya begini, saya bisa memahami ya, bahwa ada pengelompokan untuk kita memang memberikan koreksi dan sebagainya, itu saya pikir bagus, positif, ya kan. Tetapi juga kita juga harus sadar bahwa penyelenggara pemerintah di daerah itu kan saya katakan kepala daerah beserta DPRD. Kita juga sadar posisi terhadap itu. Nah oleh karena itu menurut saya, mari kita kalau misalnya kita lakukanlah itu secara proporsional. Berpolitik adalah dalam rangka bernegara. Bernegara adalah berkonstitusi. Jadi kalau politik ya tanpa konstitusi yang nggak tertib, pasti nanti main adu kuat dan sebagainya. Jadi itu harusnya aturan dan undang-undang itu menjadi dasar. Nah itu juga, jadi saya lihat juga di kita, kadang-kadang kita nggak siap untuk kalah, ya. Makanya saya katakan juga dimanapun, kalaupun kita menang jangan sombong, tapi kalaupun kalah tahu diri gitu. Baik. Nah kondisi ini kemudian akan memberikan pengaruh sedikit banyak pada pemerintahan Ahok ke depan. Tantangannya seperti apa kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time Talk.